kami kelompok 2 akan menjelaskan proses pembuatan salah satu produk bakery, yaitu biskuit lidah kucing. Hah? Kue lidah kucing? Itu lidahnya kucing dipotong atau gimana? Nah, apa sih biskuit lidah kucing itu? Biskuit lidah kucing merupakan salah satu jenis kue kering yang memiliki bentuk mirip seperti lidah kucing, yaitu panjang dan tipis. Kue ini berasal dari Belanda. Dalam bahasa Belanda, kue ini dinamakan dengan katentongen. Nah, kue lidah kucing ini memiliki rasa yang enak, gurih, serta memiliki tekstur yang renyah. Bahan dasar pembuatan kue lidah kucing ini adalah tepung terigu yang dicampur dengan margarin, gula halus, serta putih telur. Nah, pada pembuatan lidah kucing kelompok 2 yang akan kami buat, yaitu dengan adanya perbedaan dua formulasi, di mana semua bahan dan ukuran bahan itu yang kita gunakan sama, namun perbedaannya hanya terletak pada lemak yang kita gunakan, yang dimana formulasi 1 itu kita menggunakan lemak butter. Yang kedua itu formulasi kedua tidak menggunakan penambahan lemak butter, ya ini hanya menggunakan lemak margarin saja. Nah, di antara kedua perbedaan formulasi tersebut, kita ingin melihat ada atau tidaknya perbedaan karakteristik antara kedua formulasi, di mana perkiraan karakteristik dari kedua perbedaan formulasi tersebut, yakni lidah kucing dengan penambahan butter pada pembuatan lidah kucing diperkirakan akan memberikan tekstur yang lebih renyah dan memiliki aroma gurih yang lebih kuat atau milky. Sedangkan lidah kucing tanpa penambahan butter akan menghasilkan tekstur biskuit yang lebih padat dan tekstur keras serta kurang milky. Nah, maka dari itu, informasi bagaimana pembuatan lidah kucing ini dan bagaimana hasil yang didapatkan, mari kita simak video selanjutnya. Apa saja tahapan dalam pembuatan lidah kucing? Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Selanjutnya yaitu pengadukan adonan hingga kaku. Lalu dilakukan pencampuran 1 hingga pencampuran 3. Kemudian loyang dioles menggunakan campuran margarin dan tepung terigu. Selanjutnya adonan tersebut dicetak di dalam loyang. Lalu dilakukan pemanggangan. Setelah itu adonan tersebut yang telah matang dikeluarkan dari loyang lalu dilakukan pengemasan. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan lidah kucing. Yang pertama ada tepung terigu merek kunci biru, di mana tepung terigu ini memiliki protein yang rendah. Tepung terigu ini berfungsi sebagai struktur biskuit dan menjadikan biskuit lidah kucing ini menjadi lebih renyah. Bahan yang kedua itu ada margarin. Nah, margarin ini untuk menghasilkan tekstur yang kokoh, menambah cita rasa, dan memberikan warna pada permukaan. Bahan selanjutnya yaitu ada tepung maizena. Tepung maizena ini berfungsi sebagai pengikat dan menghasilkan tekstur kue kering yang renyah. Selanjutnya itu ada gula halus. Nah, gula halus di sini berperan untuk memberikan rasa manis, membuat tekstur kue kering menjadi lebih empuk dan memunculkan warna pada bagian permukaan kue. Selain itu, untuk kemudahan saat dicampur dengan bahan yang lain dan membuat kue kering memiliki pori-pori yang lebih halus dan kecil. Bahan selanjutnya yaitu ada putih telur. Putih telur ini berfungsi sebagai bahan pengikat yang menyatukan adonan, bahkan memberikan kelembapan pada kue yang dipanggang. Bahan selanjutnya ada susu bubuk. Nah, susu bubuk ini berperan untuk memberikan aroma, memunculkan tekstur dan warna pada permukaan. Bahan selanjutnya itu ada vanili bubuk. Nah, vanili ini berfungsi untuk menambahkan cita rasa dan aroma khas vanila pada kue kering lidah kucing. Bahan selanjutnya yaitu ada garam. Nah, garam ini berfungsi untuk menambah cita rasa, pengikat air, dan pengawet. Kemudian bahan yang terakhir yaitu ada butter. Nah, butter ini berperan sebagai shortening dan berpengaruh pada tekstur sehingga kue kering menjadi lembut. Butter ini digunakan hanya pada formula 1, sedangkan pada formula 2 tidak menggunakan butter. Sedangkan alat yang digunakan dalam pembuatan lidah kucing ini ada oven, spatula, loyang lidah kucing, gunting, baskom, mixer, sendok, timbangan, wadah tinol, dan piping bag. Tahap kedua adalah pengadukan, yaitu mengaduk putih telur hingga mencapai kondisi kaku atau stiff fix. Fungsinya adalah untuk menciptakan struktur busa yang lebih stabil dan memberikan volume pada adonan agar biskuit memiliki tekstur yang lebih renyah dan juga ringan. Tahap ketiga adalah pencampuran pertama, yaitu mencampurkan bahan-bahan seperti margarin, butter, dan juga gula halus hingga merata. Proses ini berfungsi untuk membuat adonan menjadi lebih creamy dan lembut serta memberikan hasil akhir yang sesuai dengan yang diinginkan.
Lalu tahap keempat adalah pencampuran kedua, yaitu mencampurkan putih telur yang sudah dikocok tadi ke dalam campuran margarin, butter, dan juga gula, yaitu fungsinya untuk menjaga tekstur ringan pada adonan dan tetap mempertahankan struktur yang terbentuk dari pengocokan putih telur tadi. Setelah pencampuran kedua selesai, selanjutnya dilanjutkan ke pencampuran ketiga, yaitu mencampurkan bahan-bahan kering ke dalam adonan yang berfungsi untuk membentuk struktur utama adonan, yaitu memberikan tekstur yang renyah dan menambah rasa serta aroma pada biskuit. Dan selanjutnya yaitu campuran adonan, di mana tahap ini memastikan adonan telah tercampur sempurna dan siap untuk proses selanjutnya seperti pencetakan. Fungsinya adalah untuk memastikan adonan memiliki konsistensi yang seragam, sehingga hasil akhirnya konsisten dalam rasa, bentuk, dan juga tekstur. Selanjutnya yaitu ada proses pengolesan loyang. Jadi pengolesan loyang di sini itu dengan menggunakan bahan berupa margarin dan tepung. Dilakukan pengolesan dengan menggunakan bantuan kuas dan dioleskan pada loyang cetakan khususnya itu untuk mencegah lengket pada proses pemanggangan. Kemudian pada saat setelah dilakukan pengolesan itu, campuran adonan yang sebelumnya telah dibuat itu dimasukkan ke dalam kertas piping bag, kemudian dibuat polanya menyesuaikan dengan loyang cetakan adonan untuk lidah kucing itu yang dalam bentuk oval dan panjang. Kemudian setelah itu dilakukan proses pemanggangan dengan oven di suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit, dan pada saat waktu 10 menit itu dilakukan proses pembalikan posisi gitu untuk cetakan loyangnya itu agar nantinya dihasilkan biskuit lidah kucing itu yang matang secara merata. Nah, setelah itu adonan yang ada pada cetakan tersebut itu telah dijadikan hasilnya berupa biskuit yang kemudian habis itu dikeluarkan dari oven dan didiamkan untuk didinginkan. Kemudian setelah itu dilakukan pengemasan dengan menggunakan kemasan tin wool, ukurannya itu di 200 gram. Kemudian untuk biskuit lidah kucingnya itu dengan berat di 50 gram. Jadi untuk hasil trial itu didapatkan total itu di 17 kemasan tin wool. Sedangkan untuk scale up berupa 2 kalinya dari hasil trial itu dihasilkan di 34 kemasan. Kemudian untuk hasil trialnya, yang pertama itu formula A dengan butter. Penampakan yang didapat yaitu seperti lidah kucing, tipis, ringan dan berongga. Warna yang dihasilkan lebih kuning, sedikit kecoklatan pada bagian pinggir, dan warna kurang merata sempurna seperti yang bisa dilihat. Nah, untuk aroma ini lebih rasa khas butter, milky, dan gurih karena ada tambahan butter. Sedangkan untuk rasa yang dihasilkan cenderung seimbang antara manis dan gurih, tapi sedikit aftertaste rasa pahit. Kemudian tekstur yang dihasilkan itu rapuh dan renyah karena memiliki pori yang lebih berongga. Kemudian untuk hasil trial yang tanpa menggunakan butter, penampakannya seperti lidah kucing namun lebih tebal dan padat. Warna yang dihasilkan lebih coklat dibandingkan dengan butter, dan juga aromanya lebih beraroma margarin. Sedangkan rasa yang dihasilkan ini lebih manis karena reaksi Maillard yang lebih banyak karena akibat hasil yang lebih lewat matang. Tekstur yang dihasilkan juga lebih keras dan renyah. Nah, permasalahan yang tadi pada trial 1 itu pada penggunaan butter disebabkan rasa pahitnya itu disebabkan karena penambahan vanili yang mungkin tidak sesuai takaran, karena digunakannya penimbangan yang kurang akurat, sehingga harus digunakannya penimbangan yang lebih akurat agar bisa tidak berlebih dan menyebabkan rasa pahit. Sedangkan itu warna yang lebih matang pada tidak penggunaan butter itu dikarenakan oven yang kurang merata panasnya, sehingga harus dilakukan pembalikan pada saat pemanggangan pada waktu tertentu agar matang bisa lebih merata. Kemudian untuk hasil yang kedua, formula A dengan butter didapatkan kenampakan yang seperti lidah kucing, pipih dan agak berongga, tidak terlalu berongga seperti sebelumnya. Aromanya itu gurih dan milky dari vanili dan susu bubuk serta aroma lembut dari butter. Warna yang dihasilkan juga cukup merata, yaitu kuning sedikit coklat. Rasanya juga rasa gurih dan milky serta manis. Teksturnya renyah, ringan dan cukup rapuh. Untuk formula B tanpa butter, penampakannya seperti lidah kucing pada umumnya, namun sedikit lebih tebal, kurang berongga dan teksturnya terlihat lebih kasar. Warna yang dihasilkan lebih kuning cerah dan cenderung lebih gelap karena mudah matang. Aromanya itu cenderung beraroma khas margarin yang kuat dan gurih. Untuk rasanya, hasil yang dihasilkan itu gurih, manis, dan cenderung lebih berminyak
sedikit lebih berat serta kurang creamy karena tidak adanya butter. Tekstur yang dihasilkan juga cenderung lebih keras dibandingkan dengan Formula A karena memiliki pori yang lebih rapat dan kurang berongga. Dari hasil trial 1 dan 2, keduanya dilakukan uji organoleptik dengan parameternya adalah seperti tadi, yaitu kenampakan, rasa, tekstur, warna, dan aroma. Dari hasil organoleptik tersebut, dapatkan bahwa panelis lebih menyukai hasil dengan Formula A atau penambahan butter dari segi kenampakan, aroma, rasa, dan tekstur karena memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan lidah kucing pada umumnya. Dari hasil keputusan yang menggunakan Formula A yaitu penggunaan butter, maka dilakukan scale up pada formula tersebut, di mana satu formula ini dihasilkan sekitar 34 kemasan dalam tiap kemasan yang berisi 50 gram. Kemudian, hasil penjualan selama 2 hari didapatkan pada hari ke-1 yaitu 30 box lidah kucing yang terjual, sedangkan pada hari kedua yaitu 34 box. Nah, dari kedua hasil penjualan ini didapatkan sebanyak Rp512.000 yang bila dikurangi dengan total pengeluaran, maka didapatkan keuntungan sebesar Rp375.000